Apa sebabnya orang malas ke masjid? Satu, manajemen masjid tidak bagus. Satu, manajemen masjid tidak bagus. Dua, kadangkala jamaahnya menjengkelkan. Bapak kalau datang berjamaah di masjid, ada tata krama dan etika berjamaah. Satu, kalau anda kalau pergi sholat disunnahkan sikat gigi dulu, apalagi kalau subuh. Sunnah. Kenapa? Bapak baru bangun, tiba-tiba salam ketemu mukanya orang nguap. Itu sunnah sikat gigi dulu. Apalagi bapak kalau datang ke masjid jangan merasa sok alim dan merasa paling pintar, paling alim. Ada juga itu jamaah mengganggu orang. Baru mau takbir sudah diganggu kita. Apa kok lama betul? Allah. Baca Al-Fatihah kayak dia gigit telinga kita suaranya. Maliki. Iya. Ada juga itu jamaah menjengkelkan. Tangannya mengganggu. Ada lagi yang kaki mengganggu juga. Kita kasih pindah, dia kasih pindah pula. Pindah lagi, dia pindah lagi. Saya pernah tanya, untuk apa itu? Dia bilang supaya saf rapat. Rapat, boleh. Tapi yang lebih utama kalau mau menjaga saf rapat, bukan kaki jari-jarinya, tapi apa? Pundak. Ini pasti rapat. Kaki bisa rapat jari-jarinya, tapi renggang safnya. Kenapa? Yang ketawa, saya serius ini. Karena ada orang dia kasih, saya paling tidak suka. Boleh anda begitu, tapi tanya dulu orang sampingmu. Pak, boleh enggak saya rapatkan jari-jari saya? Kalau dia bilang boleh, silahkan. Tapi kalau jangan, kau ganggu saya. Karena kalau disentuh kaki, Pak, langsung kaki dipikir. Saya pernah, saya kasih pindah, dia kasih pindah lagi. Saya kasih pindah, dia kasih pindah. Saya sekali injak kakinya. Ya. Kemudian, manajemen masjid perbaiki. Jangan lagi manajemen taman dulu. Masjid bangga betul kalau diumumkan saldo kas 100 juta, tidak ada tempat kencing. Saldo kas 70 juta, karpetnya sudah bau. Jangan simpan uangnya orang jadi saldo karena tidak jalan amalnya. Belanjakan. Kalau masjid sudah selesai dibangun, kasih masjid tetangga desa supaya jalan uangnya orang. Saldo kas 150 juta. Kita mau kencing tidak ada airnya. Iya, kalau kencing masih baik. Kalau yang kuning, saya pernah jadi korban. Saya sampailah, sok percaya diri. Selesai saya pencet. Tidak ada airnya. Buka keran, tidak ada air. Mati kita ini. Kalau kencing tidak ada masalah, Pak. Ini yang kuning kan. Terpaksa saya keluar. Apalagi yang membuat orang malas ke masjid? Ya, manajemennya itu apa? Pengelolanya. Saya ada masjid saya, Pak, kecil. Ber-AC. Karpetnya kita usahakan tiap tahun ganti. Imamnya anak mahasiswa yang bagus, penghafal Quran. Saya belikan motor untuk dia pakai pergi kuliah. Saya bikinkan kamar. Saya bikinkan dapur yang baik. Bermalam di situ. Tukang azannya anak muda, kita bikin lomba azan. Yang menang juara 1 azan. Digaji sekali sebulan. Tiap bulan digaji untuk azan 5 kali sehari. Imamnya baik. Penceramanya profesional. Belum sampai di sana kita sudah kasih itu materinya dengan referensinya. Mic-nya bagus. Ber-AC. Akhirnya orang enak datang ke masjid. Ini bagaimana orang mau ke masjid? Yang azan orang tua sudah pensiun. Sesak napas. Ayah. Jengkel kita, Pak. Itu lagi yang ngasan, dia lagi yang ngasan. Coba. Karpetnya sudah 7 kali lebaran tidak pernah diganti. Begitu kita sujud, teh cicak didapat. Masih baik kalau teh cicak. Kalau semut, Pak, langsung bengkak hidung. Ayo. Sound sistemnya, begitu kita takbir langsung storing. Allahu Akbar. Mau diperbaiki. Kita sudah takbir, terpaksa kita baku tahan lah.
Imamnya lagi, la haula wala quwata illa. Penceramanya dari pertama salam sampai terakhir neraka terus dia cerita. Kamu dibakar, dibanting, ditusuk pantatmu keluar di lehermu. Dia bilang, anak muda, ndak usah kopi dengar ceramah bikin takut-takut. Dapat lagi imam yang balik-balik sunnah Nabi. Nabi menjelaskan, kalau kau jadi imam, ringkaskan bacaan sholatmu. Tolong kalau ada imam. Bapak tahu enggak kenapa maknanya itu sebelum angkat takbir disunnahkan balik ke belakang mengucapkan salat jami rahimakumullah. Luruskan dan rapatkan saf. Apa tujuannya? Supaya bapak melihat pasukannya, siapa pasukannya. Karena di belakang semua tidak sama. Barangkali ada ibu-ibu yang tahan kentut. Barangkali ada anak muda yang tidak bisa lama berdiri. Atau orang tua yang sudah rematik. Ada kasihan orang tua disiksa. Naik lagi kepalanya, belum selesai, jatuh lagi kepalanya ke sini. Naik lagi sampai 7 kali naik kepalanya baru selesai. Banyak juga itu imam begitu. Kata Nabi, kalau kau jadi imam, 1, ringkaskan bacaanmu. Ya. 2, kata Nabi, kalau kau jadi imam, baca yang umumnya orang hafal. Saya ulang. Kalau kalian jadi imam, bacalah umumnya orang hafal. Tujuannya apa? 2 tujuannya. 2 lagi. Memang baik ini yang kedua ini. 2 tujuannya. Apa itu? Pertama, supaya jamaahmu bisa khusyuk dengan bacaanmu. Coba kalau imam baca kul huwallah, anak-anak pun ikut. Kenapa? Dia hafal. Tapi begitu imam membaca surah Al-Maidah ayat 51 sampai 90. Siapa yang mau ikut? Tidak dihafal. Kita mau ruku, dia belum selesai. Kita mau ikut, tidak hafal. Terpaksa kita menghayal. Dibaca semua di dinding, Pak. Keadaan keuangan masjid, silaturahim, dibaca semua itu, Pak. Ayo. Pemasukan 70 juta, pengeluaran, dibaca semua itu, Pak. Belum sudah habis dibaca 1 papan, imam belum selesai, apalagi dibaca kalender Persatuan Guru Republik Indonesia. Coba, belum selesai imam, habis sudah dibaca dinding, habis sudah dibaca kalender, dibaca lagi bajunya orang di depan kita. Dasat Latif, caleg DPR RI. Coba, tidak batal ibu, tidak batal, cuma kurang nilainya. Kalau yang batal ibu, kalau kentut batal. Makan, batal. Tidak batal ibu. Kalau ibu baca itu tidak batal. Kalau bacanya dalam hati. Yang batalkan kalau ibu kentut, kelihatan aurat, makan, membelakangi kiblat. Batal. Ya? Tidak diikrarkan, jangan kan biasa orang baca cuma dalam hati. Kalau dia ikrarkan, dia baca betul Persatuan Guru Republik, batal. Ya? Karena tidak boleh membaca bacaan di luar bacaan sholat. Nah, siapa yang salah? Imam. Yang kedua kata Nabi, dianjurkan membaca yang umumnya orang hafal. Selain tujuannya supaya orang khusyuk, yang kedua supaya kalau imam salah ada yang bisa luruskan. Coba kalau imam membaca Al-Kafirun, begitu salah ada yang bisa luruskan. Tapi begitu imam membaca surah An-Nur ayat 55 sampai 102, begitu salah, rasai kok. Adalah anak muda imam, Pak, penghafal Quran, dites hafalannya. Begitu dia baca, hanya dia yang tahu. Tiba-tiba ada cicak jatuh dekat telinganya. Kaget. Namanya orang kaget, stres. Stres itu hilang ingatan, hilang hafalannya. Apa sambungannya ini? Dia lupa betul suasana hening masjid. Dia ingat-ingat, betul-betul dia tidak bisa ingat lagi. Ini imam langsung dia bilang, tolong bantu di belakang. Dia bilang yang di belakang, saya juga tidak tahu. Tiba-tiba ada anak muda berteriak, dia bilang, kalau begitu ya sudah, Allahu Akbar. Coba. Wallahu a'lam, benar atau tidak ini? Ini yang saya alami, ini betul kejadiannya. Apa kejadiannya? Waktu itu saya masih SMP. Sholat asar di kampung saya. Imam sujud, lama betul imam sujud. Lama betul. 1 menit. Ini sudah 2 menit belum selesai. Ada teman saya tidak tahan, langsung diangkat kepalanya. Hilang imam.
Langsung teriak saya, oh iya hilang betul. Pak, bangun semua orang, kacau, bubar, hilang imam. Selesai sholat, ditanya lah ini Pak Imam, kenapa kau tinggalkan saf? Karena ada pintu di samping, ini kayak begini kan. Kenapa kau tinggalkan saf? Dia bilang, saya kentut nak. Lalu dia bilang, Pak Imam, lain kali kalau kau kentut, kasih bangun dulu orang lihat kepalanya supaya kau dilihat. Apa dia bilang Pak Imam? Saya sengaja nak, karena saya malu kau lihat saya. Kacau sholat Pak. Ayo, siapa yang salah? Siapa yang salah? Ada juga ini waktu saya kuliah, wasiswa. Hah? Waktu itu belum saya jadi ustadz. Ada teman saya anak fakultas teknik. Saya hanya pakai baju kaos di posko KKN. Ini teman saya fakultas teknik, dia pakai songkok, pakai gamis. Saya pikir, oh, baik hafalannya ini. Iyalah disuruh imam. Baca Al-Fatihah masih aman. Begitu dia baca Al-Kafirun, mulai ribut. Wala antum abiduna ma amud, wala ana abidu ma abattum, wala antum abiduna ma am, wala ana abidu ma abattum, wala antum. Ini teman saya namanya Ridwan, anak fakultas sastra. Langsung dia bilang, weh kenapa itu tak putar-putar tidak mau sampai. Langsung dia bilang gini imam, ini juga kupikir. Kacau sholat. Siapa yang salah? Siapa yang salah? Makmum atau imam? Makmum atau imam? Makmum atau imam? Imam. Makanya hati-hati milih imam. Hati-hati milih imam.